warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu wa ala ali alaihi. Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang mulia, para habaib, para ustaz kita, para guru-guru kita, yang mana pada malam hari ini bertepatan dengan pembukaan Maulud Arba'in yang untuk kedua kalinya dibuka di kediaman saya pribadi, dikarenakan sebelumnya saya masih aktif di Belinyu. Jadi 2 tahun belakangan ini saya aktif di Pangkal Pinang, ya saya mengambil awalan, ya. Jadi saya sebagai tuan rumah, langsung aja mau saya memanjang. Intinya mengucapkan terima kasih ke seluruh jemaah yang hadir, mungkin dari Tebuali, dari Kemengking, dari Karakas, ada yang dari Sungkap, dari Ciluak, ataupun dari tempat-tempat lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Intinya saya mengucapkan terima kasih. Ada yang dari Karakas, dari Bruas, ya, dari Terak, banyaklah pokoknya. Dan juga tentunya dari Pangkal Pinang dan sekitarnya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih maksudnya sebagai Sahibul Wahid ataupun tuan rumah dengan diawalinya hari ini pembukaan yang masuki bulan Rabiul Awal. Ya, hari ini bertepatan dengan 1, di mana dimulai dengan masuknya bulan Rabiul Awal, hari bulan kelahiran manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana yang di depan kita di sini yang kita hormati ada guru kita Al Habib Ali bin Faqih. Kebetulan beliau 2 minggu ini sudah berada bersama kita di Kota Pangkal Pinang. Selamat datang Habib Ali. Dan juga banyak para habaib kita, ada Habib Gures dan orang-orang tua kita semua, ada habaib yang banyak di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para tuan-tuan guru, para jemaah semua, saya tidak mengurangi rasa hormat saya sedikit pun kepada antum jemaah yang telah hadir ke kediaman saya. Sesungguhnya apa yang kita lakukan ini adalah menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kami sebagai zuriat Rasul malu apabila diawali di rumah orang lain mungkin, ya. Jadi kami mengambil titik 1 di rumah kami, ya, barulah kita menjalar kepada jemaah-jemaah yang lain yang sudah terdaftar ataupun mungkin nanti mau ikut andil. Yang penting kami minta untuk kehadirannya di setiap malam, bukan hanya simbolis pembukaannya saja, ya. Intinya Maulid ini akan berjalan 40 sampai 60 malam. Kalau memang nanti masih ada, kita lanjutkan sampai 60 malam. Tapi kalau memang nggak ada, kita cukup di malam 41, ya, ataupun di siangnya ke hari 41. Yang pasti kita minimal 40 malam. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah. Tidak ada kata yang cukup untuk mengucapkan. Kalau cuma terima kasih nggak cukup. Semoga kehadiran kita di sini berkumpul dengan orang mulia, kelak kita juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Nabi Muhammad SAW bersama Nabi Muhammad SAW. Itu saja sambutan dari saya. Saya mengajak sekali lagi kepada seluruh jemaah yang telah hadir untuk hadir, dan apabila ada kekurangan dari sambutan saya atau dari penyambutan tempat ataupun makanan, belum tadi saya menyiapkan yang tidak terlalu banyak, dan tadi kami sudah rapi di sore hari tapi dibantai hujan, jadi kami bongkar lagi semuanya, susun ulang. Makanya tadi jemaah yang datang masih nyusun ulang, karena masih becek. Alhamdulillah, beriringannya masuk satu ulang, cuaca masuk cerah. Semoga sekali lagi kita yang ada hadir di malam ini dengan pembukaan Maulid Arba'in ini paling duluan mendapatkan sapaan baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu adalah sambutan dari saya sebagai Sahibul Bait atau tuan rumah. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah semua. Semoga dengan kehadiran di sini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, memudahkan urusan dunia dan akhirat kita, menjadikan anak cucu kita anak yang soleh-soleha, yang punya hutang banyak mudah dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum kawin mungkin dicepatkan mendapatkan jodoh, yang belum punya anak mungkin dicepatkan mendapatkan anak, yang TI-nya belum hasil mungkin besok pagi langsung hasil, ya, yang rezekinya sempit semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sambutan pembukaan dari saya, dan nanti kita dengarkan ceramah dari Ustaz Amin, dan juga ditutup nanti yang seluas-luasnya oleh guru kita Al Habib Ali bin Faqih untuk seluas-luasnya. Itu saja sambutan dari saya, dan semoga dengan perkumpulan ini lagi sekali lagi
kita mendapatkan sapaan dari baginda Nabi Muhammad SAW dan mendapat keberkahan dengan berkumpul dengan orang mulia yang ada di depan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تحية مباركة من عند الله تحية أهل الجنان فتحيته فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بأبه المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من لنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خسنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا ما بعد قبل أن ألقي شيئا بين أيديكم جميعا بالحقيقة لست أحلم بقيام بين أيديكم لأن بيننا وقدمنا من هو أعلم من هو أفقه من هو أفصح لسانا ألا وهو سيدنا الحبيب علي بن حسن الفقيه ولكن هذا امتثالا من صاحب البيت يا حبيب عفوا أنا أسماها ونتعوض عنكم yang saya muliakan, yang saya hormati Sahibul Bait Al-Habib Zaki bin Mahmud Jamalul Lail, kita doakan semoga beliau panjang umur, kita doakan semoga beliau selalu diberkahi oleh Allah, diberikan kesehatannya, dijaga keluarganya, dan kita doakan pula yang saat ini putri beliau sedang menuntut ilmu di Jawa Timur di Pondok Guru Besar kita Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Pondok Darul Ghuha Da'wah. Kita doakan semoga putrinya saat ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, sehingga nanti pulang dari sana akan menjadi menerus perjuangan Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Amin Allahumma amin. Yang saya muliakan para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama mereka, namun kecintaan tidak pernah hilang daripada kami. Kemudian para ulama, para asatid yang kami tidak bisa sebut nama mereka. Yang saya muliakan para hadirin, para hadirat, umat Rasulullah, harapan Rasulullah, kebanggaan Rasulullah. Ma'asyiral hadirin, seorang sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit, beliau memuji Rasulullah dengan pujian yang masyhur. Beliau mengatakan, qara'na fi dhuha wa la sawfa yu'tik fasarra qulubuna dzaqal 'ata wa ahsanu minka lam tara qattu 'aini wa ajmalu minka lam talid an-nisa khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha' hasyaka ya Rasulullah tarda fina man yu'adzabu aw yusab. Sahabat Hasan bin Thabit beliau memuji Rasulullah, ya Rasulullah, kami telah membaca dalam surat Wadduha, dalam ayat yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, itu adalah satu tawaran daripada Allah untuk engkau ya Rasulullah. Apapun yang kau minta, apapun yang kau harapkan daripada Allah akan dikabul oleh Allah. Namun engkau tidak meminta daripada Allah untuk mendapatkan surga yang paling tinggi. Yang kau minta adalah
engkau tidak rela satu pun daripada umatmu masuk ke dalam nerakanya Allah. Fasarra qulubuna dzakal ataq. Maka betapa senangnya hati kami atas kabar gembira itu ya Rasulullah. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Yang lebih indah dari engkau, yang lebih baik dari engkau ya Rasulullah belum pernah dipandang oleh mata ini. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih indah dari engkau ya Rasulullah belum pernah dilahirkan oleh seorang wanita pun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Engkau terlahirkan terbebas daripada aib dan segala kekurangan, seakan-akan kelahiranmu engkaulah yang mengaturnya. Hasyaka ya Rasulullah tarda fina man yu'adzabu aw yusab. Dan engkau ya Rasulullah, kata sahabat Tabi, tidak akan pernah rela ridho jika ada di antara kami umatmu disakiti atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wahai para hadirin, tidak ada kenikmatan yang lebih besar di atas dunia ini setelah iman dan Islam kecuali berkumpul dengan Habibuna Muhammad. Maka beruntunglah bagi mereka manusia yang ditakdirkan oleh Allah dapat berkumpul dengan Habibuna Muhammad. Beruntunglah bagi mereka manusia yang ditakdirkan oleh Allah dapat memandang wajah Habibuna Muhammad. Beruntunglah bagi mereka manusia yang ditakdirkan oleh Allah dapat bersentuhan dengan kulit Habibuna Muhammad. Maka beruntunglah bagi mereka manusia yang dapat mencium aroma wangi Habibuna Muhammad. Maka kita yang hadir di sini di tempat yang penuh berkah ini, yang belum pernah memandang wajah Habibuna Muhammad, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah agar kelak dapat memandang wajah Habibuna Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Wa krimil arwah minna biliga khairil anami. Ya Allah, muliakan ruh-ruh kami dengan bertemu kekasihmu Habibuna Muhammad. Ma'asyil hadirin, Habibuna Al-Habib Ali Ridha Ibn Habib Hasan Baharun, beliau pernah menyampaikan kepada kami, apabila seseorang pernah bermimpi Habibuna Muhammad, maka Allah akan pakaikan kelak kepada kedua orang tuanya tajin min dhahab. Di akhir nanti Allah akan pakaikan mahkota daripada emas. Bayangkan, hanya bermimpi saja dengan Habibuna Muhammad Allah muliakan seperti itu orang tua. Bagaimana dengan mereka para sahabat Nabi? Wajar jika para sahabat Nabi tidak bisa menikmati kehidupan dunia jika harus berpisah daripada Rasulullah. Seorang sahabat yang bernama Thauban tak terlihat oleh Rasulullah. Didatangi oleh Rasulullah ke rumahnya. Ditanya oleh Rasulullah, ya Thauban, kenapa engkau berubah? Wajahmu pucat, tubuhmu semakin kurus. Apakah kau sakit ya Thauban? Thauban menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu kenapa? Thauban menjawab, ya Rasulullah, di atas dunia ini Thauban masih dapat berkumpul dengan engkau ya Rasulullah. Di atas dunia ini Thauban masih dapat memandang wajah engkau ya Rasulullah. Namun bagaimana ketika Thauban telah meninggal dunia? Sekalipun Allah takdirkan Thauban masuk ke dalam surganya, engkau adalah Habibullah, engkau adalah khairul khalq, engkau adalah sebaik-baiknya makhluk. Sudah tentu surgamu lebih tinggi daripada surgaku ya Rasulullah. Dan sungguh tidak ada kenikmatan bagiku dalam surga jika harus berpisah jauh daripada engkau ya Rasulullah. Itu yang dipikirkan sahabat Thauban. Takut nanti di akhirat di surga tidak dapat berkumpul dengan Habibuna Muhammad. Maka ketika itu turunlah ayat yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Turunlah ayat yang berkenaan dengan ini. Siapapun yang taat kepada Allah, siapapun yang taat kepada Rasulullah, maka nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama para nabi. Nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama para orang-orang saleh, para orang-orang syuhada, dan orang-orang siddiqin, orang-orang yang merindukan kebaikan. Maka dari itu, hai para hadirin,
Kita lihat sekarang ini orang tua berlomba-lomba menjauhkan putra-putrinya daripada Habibuna Muhammad. Tadi kita telah membaca dalam kitab Maulid Habsyi, dalam ucapan beliau, wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Hewan ternak milik orang-orang Quraisy, kambing-kambing mengembek, burung-burung berkicau karena senang dan bangga akan kelahiran Habibuna Muhammad. Maka sungguh tidak pantas jika seorang yang terlahir sebagai umat Nabi Muhammad ketika masuk bulan mulia ini tidak bergembira dengan Habibuna Muhammad. Orang tua saat ini kita lihat bagaimana mereka berbondong-bondong menyekolahkan anak mereka bukan ke pesantren, seakan-akan mereka ingin menjauhkan putra-putrinya daripada Habibuna Muhammad, sehingga putra-putrinya tumbuh dalam keadaan tidak mencintai Habibuna Muhammad, sehingga putra-putri mereka tumbuh besar dalam keadaan benci bahkan kepada Habibuna Muhammad. Mereka buta akan ajaran Habibuna Muhammad. Dan inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam qasidahnya, "Zalamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtagat qadamahu durramin warami wa shadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa tahta al-hijarati kashfan mutrafal adabi." Imam Busiri mengatakan dalam burdahnya, aku telah menzalimi, kita semua telah zalim kepada ajaran Habibuna Muhammad. Beliau datang, beliau membawa ajaran Islam ini dengan memperbanyak sujud sampai kaki beliau buka. Beliau bawa ajaran ini dalam keadaan banyak merasakan lapar sampai beliau ganjal perutnya dengan batu. Dan ini disaksikan sendiri oleh putri tercintanya, bagaimana perjuangan Rasulullah untuk umatnya. Disaksikan sendiri oleh putri tercintanya, putri yang paling mirip dengan Habibuna Muhammad, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra, putri yang disebut oleh Rasulullah, Fatimah bid'atun minni yudhini man yudhiha. Fatimah adalah bagian daripada dagingku. Siapapun yang mengganggu Fatimah, yang menghina Fatimah, berarti dia telah menggangguku dan menghina diriku. Namun bagaimana Rasulullah dengan putrinya Sayyidah Fatimah? Rasulullah tidak meninggalkan rumah yang megah kepada putri. Rasulullah tidak meninggalkan kepada putrinya harta yang berlimpah. Bahkan putrinya Sayyidah Fatimah menumbuk gandum dengan tangan mulia sehingga tampak tangannya putri Sayyidah Fatimah kasar. Pernah satu ketika dalam riwayat, Sayyidah Fatimah menumbuk gandum ingin membuat roti. Setelah roti itu jadi, hendak dimakan oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah teringat ayahnya Habibuna Muhammad. Dibawa roti itu ke hadapan Habibuna Muhammad. Wahai ayah, ini roti aku buat dengan tanganku sendiri. Makanlah wahai ayah. Diambil roti itu oleh Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, ala ya Fatimah, innahu awwalu ta'am yadkhul batna abikum dhu thalath ayyam. Ketahuilah wahai Fatimah, roti yang kau buat ini adalah makanan pertama yang masuk ke perut ayahmu selama 3 hari. 3 hari Rasulullah tidak makan. Bahkan pernah satu ketika Rasulullah dengan sahabatnya Imran bin Husain datang kepada putrinya Sayyidah Fatimah. Diketuk pintunya oleh Rasulullah. Dijawab oleh Fatimah, man bil bab, siapa di luar sana? Ana abu ya Fatimah, aku ayahmu wahai Fatimah. Ditanya lagi oleh Fatimah, wahai ayah, apakah engkau datang sendiri atau bersama teman? Rasulullah menjawab, aku datang bersama temanku Imran bin Husain. Lalu Sayyidah Fatimah mengatakan, wahai ayah, mohon maaf, untuk saat ini putrimu tidak bisa membukakan pintu untukmu ya wahai ayah, karena sebagian tubuh putrimu terbuka, tidak ada satu helai kain pun yang bisa menutupnya. Karena kebutuhan anak dan keluarga, kami jual satu persatu pakaian kami. Sekarang tinggal satu pakaian yang dipakai oleh suamiku Ali untuk mencari nafkah. Menangis Rasulullah.
melihat bagaimana putrinya, lalu diberilah surbannya Habibuna Muhammad, dipakaikan oleh Sayyidina Muhammad. Dan ini kejadiannya sebelum turun ayat hijab. Setelah dipakaikan, ditutup seluruh auratnya. Seperti biasa Sayyidah Fatimah ketika datang ayahnya, dipeluk ayahnya Rasulullah, dicium dahinya, didudukkan Rasulullah di tempat duduknya Sayyidah Fatimah Zahra. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai putriku ya Fatimah, kaifa asbahti? Wahai Fatimah, bagaimana kabarmu pagi ini? Sayyidah Fatimah menjawab dengan bibir gemetar, wahai ayah, sudah 2 hari ini aku dan anak, aku dan cucumu Hasan dan Husain belum makan, wahai ayah. Maka Rasulullah mengatakan sambil membuka bajunya, di sana terdapat 3 batu yang mengganjal perut Habibuna Muhammad. Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, ana khairun minki. Wahai Fatimah, ayahmu lebih baik darimu. Jika engkau 2 hari belum makan, tapi aku ayahmu, wallahi ma dakhala jawfi syai'un mundu 3 ayyam ya Fatimah. Demi Allah 3 hari tak ada satu makanan pun yang masuk ke perut ayahnya. Maka ketika itu dihibur oleh Rasulullah, ya Fatimah, ama tardaini an takuni sayyidatan nisa'il alamin fil jannah. Dihibur oleh Rasulullah, wahai putriku Fatimah, apakah engkau tidak senang? Apakah engkau tidak rela Allah telah menjadikan kamu pemimpin seluruh wanita di surga nanti? Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, bagaimana dengan Asia istri Fir'aun, wahai ayahku? Bagaimana dengan Maryam binti Imran? Maka Rasulullah mengatakan, wahai putriku Fatimah, Asia istri Fir'aun adalah pemimpin seluruh wanita di zamannya. Maryam binti Imran adalah pemimpin seluruh wanita di zamannya. Dan engkau wahai Fatimah, pemimpin seluruh wanita di zamanmu dan pemimpin seluruh wanita surga nanti. Engkau tidak perlu bersedih, wahai Fatimah putri. Engkau gak usah susah dengan suamimu Ali, karena engkau aku carikan satu orang suami yang dipuji di langit dan dipuji di bumi. Wahai para hadirin, coba Anda tengok istri Anda, kalian tengok putri-putri Anda, lihatlah telapak tangan putri Anda. Telapak tangan putri kita jauh lebih halus daripada telapak tangannya putri Rasulullah Sayyidah Fatimah Zahra. Kita masuk ke dalam kamar mereka, kita buka lemari mereka, pakaian putri kita jauh lebih bagus, pakaian putri kita jauh lebih mahal daripada pakaian Sayyidah Fatimah Zahra. Kita datang ke dapur, kita akan melihat di dapur kita makanan kita jauh lebih lezat daripada makanannya Habibuna Muhammad. Maka masihkah kita tertekan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, hadirnya kita di sini adalah bentuk tahapan untuk membahagiakan Habibuna Muhammad, untuk dekat dengan Habibuna Muhammad. Walaupun kita tidak pernah memandang wajah Habibuna Muhammad, walaupun kita tidak satu zaman dengan Habibuna Muhammad, ketahuilah bahwasannya Habibuna Muhammad pernah menangis karena rindu untuk bertemu dengan kita semua. Maka balaslah kerinduan Habib Muhammad dengan cara memperbanyak sholawat kepada beliau. Karena salah satu cara yang paling dekat untuk sampai kepada Habibuna Muhammad adalah dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan saat ini dapat membuka hati kita betapa besar perjuangan Habib Muhammad. Ya Rabb, jagalah putra-putri kami, ya Allah. Jangan lahirkan dari kami, ya Allah, anak yang durjana, ya Allah. Anak yang dibenci oleh Habibuna Muhammad. Ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami saat ini bersama keturunannya kekasihmu Habibuna Muhammad, maka kumpulkan kami kelak di akhirat
bersama kekasihmu Habibullah Muhammad. Berkah bagi sini ya Allah. Kami mengharap ketika kami akan dipanggil oleh Engkau nanti ya Allah, Habibullah Muhammad hadir di samping kami. Ketika nyawa kami dicabut ya Allah, Habibullah Muhammad hadir di samping kami ya Allah. Ya Allah, berkah daripada majlis ini. Nanti ketika Engkau panggil kami ya Allah, panggillah kami dalam keadaan kami berbakti kepadamu ya Allah. Panggillah kami ya Allah ketika hati kami penuh dengan kecintaan kepada Habibullah Muhammad. Dan matikan kami semuanya ya Allah dalam husnul khatimah, mengucapkan kalimat agung La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral hadirin, hadza minni, inilah yang dapat kami sampaikan malam ini. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu alaihi. بالترجمة ولا بالترجمة غزالي؟ ها؟ ترجمة يعني ترجمة جيدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. معاشر الحاضرين ومعاشر الحاضرات، نشكر الله سبحانه وتعالى إذ أمد في أعمارنا وأعماركم حتى بلغنا الله سبحانه وتعالى هذا الشهر العظيم، هذه المواسم العظيمة، شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Abuya memulai dengan kalimat segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga mengucapkan sungguh kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih sampaikan kita di hari mana kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ما شاء الله غزالي بدأ يفهم ويختصر الترجمة. أولا نشكر جميع الحاضرين والذين شاركوا في هذا المولد المبارك، مولد 40. نسأل الله سبحانه وتعالى لكل الحاضرين وكل الحاضرات أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم نصيب وافر من قرب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan kepada para habaib, para zuriat Nabi yang ada di depan ini, marilah sama-sama kita berucap terima kasih dan seluruhnya kepada para seluruh daripada panitia. Mudah-mudahan daripada apa-apa yang telah kita keluarkan dari tenaga kita, apapun yang semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. وأن نكون قريبين نصيب وافر من القرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نصيب وافر من القرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan ambillah bagian daripada pendekatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. الحمد لله. سمعنا المحاضرة من أخينا الأستاذ من عارف أمين. أمين، بارك الله في الأستاذ أمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين ويجعله إن شاء الله من السائرين على نهج النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. Dan alhamdulillah tadi telah sama-sama kita mendengar daripada ceramahnya guru kita Ustaz Amin, dan mudah-mudahan beliau dimudahkan oleh Allah segala urusannya dan disambungkan lisannya untuk menyampaikan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
الخلاصة لا نريد أن نطول، فالمترجم بيتعب معنا ونحن بنتعب. لا نريد أن نطول كثيرا لأنه يكفي ما أوصله إلينا الأستاذ أمين، ونضيف قليلا شيئا قليلا نضيفه في هذه الليلة بخصوص اجتماعنا في هذه الساحة أو في هذه الأماكن. لماذا أتينا ولأي شيء أتينا إلى هذا المكان؟ Dan beliau mengatakan, saya sedikit daripada insyaallah akan menyambung daripada lisannya Ustaz Amin tentang acara pada malam hari ini. Yang kurang lebihnya seperti itu. Indonesia. Ya Ustaz Ghazali, insyaAllah mudah-mudahan Allah yang terbuka hati beliau, biar beliau insyaAllah lancar bahasa Arab ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga insyaAllah mudah-mudahan bisa beliau lancar terjemah bahasa kita dan ceramah kita. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi marilah kita bapak-bapak pakai bahasa Indonesia juga walaupun sedikit-sedikit. Mudah-mudahan insyaAllah yang masyarakat hadirin sini bisa paham yang keluar dari lidah saya, diri sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan Allah yang terbuka telinga hati-hati kita semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Al-Quran Al-Karim, Qul in kuntum tuhibbun Allah. Qul, wahai Muhammad, sampaikan ke umatmu ya Muhammad, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Banyak orang yang ulama Islam sudah stop di ayat ini. Kenapa? Karena ada yang tidak mahabbah, cinta. Qul in kuntum, apakah orang manusia Islam yang ikuti Muhammad SAW, apakah benar betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Otomatis jawab dari masyarakat atau orang Islam, ya betul, kita pastilah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukti mana? Mana ada bukti? Mana dalil? Kalau orang mencintai orang pasti lazimkan taat. Ya, dan apapun perlu orang mau pasti siap. Ya, antara manusia, antara laki dan perempuan, siapa yang cinta pastilah siap-siap. Ya, apa kita tahu seluruh yang hadir sini siapa yang ciptaan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa persen? Kita cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang baru orang yang apa? Baru satu langkah. أول خطوة إيش معنى أول خطوة؟ أول إيه؟ langkah pertama al-mahabbah, yang cinta. Langkah pertama al-muhabbah. Kalau orang tidak ada cinta, dia bisa ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ada mahabbah, ada cinta dalam hati orang yang mau ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah ini yang kesempatan mulia musim ini, bulan ini, semangatlah biar kita update dari awal cinta benar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar bisa kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.